Mungkin banyak kerja di perusahaan ini mau saya. Saya curiga belum sarapan pagi soalnya. Halo teman-teman semua, saya Gunawan Mashar. Ini adalah podcast pertama saya. Kita akan membahas di sini mengenai pemilihan. Podcast ini namanya adalah Nope, ya. Notula pemilihan. Subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Teman-teman semua, di samping saya sudah ada Ketua KPU Makassar, ya, Pak Farid Wajdi. Ya. Tapi saya sebut saja Farid langsung, ya. Bung Farid. Siap ya, Bung Farid, ya. Siap Tuan Raja. Bagaimana? Sehat hari ini ya? Sehat bugar kekal. Alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah. ya, kemarin kan habis itu ya. Gimana perasaannya sekarang? Ya biasa terjadi di kota besar yang seperti itu. Positif dan negatif itu Ya. hal yang biasa. Oh, biasa, ya. Yang penting kita senyum Yang terus. penting ya, kesehatan selalu ya. Ya, yang penting tetap senyum terus. Ya, dan kalau ada panggung terus kan kita bisa senyum terus ya. Siap. Ini sudah 43 hari jelang pemilihan. Bagaimana suasana? Yang pasti dari hari ke hari Ya. makin mendebarkan tuh. Ya. Tapi kan seperti apapun pasti lewat di Lebaran. Cuman kan kita harus mengantisipasi banyak hal terus. Ya. Saya memastikan kita ini bikin pesta dan pestanya terfasilitasi dengan baik. Seperti cerita awal ya. Yo, saat ibu. launching ya. Ya. Yo, kru. Saat launching barangkali bisa diceritakan kembali semangat kita waktu itu. Ini semacam review ya. Tuan Raja, saya izin. Mengulang kembali sebelum Ya. perangnya benar-benar kita hadapi. Saya izin lepas masker ya, biar Siap, lebih silakan, santai silakan. saja. Kita santai saja. Iya, Jadi obrolan lebih pada kita bahas pemilihan termasuk panduan-panduan. Tujuannya sebenarnya arahnya nanti penyelenggara kita khususnya di tingkat KPPS itu bisa melihat kita ya, melihat kita sekaligus sebenarnya belajar. Jadi ini hanya awal saja untuk kemudian mereka memahami, semacam pembuka sebenarnya untuk memahami semua teknis-teknis kepemiluan. Barangkali bisa disebutkan kembali semangat kita sebenarnya. Iya, saya kira ini yang menjadi gelisah kita semua ya. Kan Ya. kita tidak bisa memproyeksikan masa depan. Ya, Yang paling simpel adalah merekayasa segala hal untuk memfasilitasi masa depan terkonsolidasi secara efektif. ya, serius deh. Dulu, Ya, Kakak Gun, Tuan Raja yang mulia, jadi begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, sekitar bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, sebelum kita masuk di September dan Oktober, tahapan pilkada itu kan launchingnya Oktober. ya, Karena di situ ada kick off tanda tangan MOU dengan NPHD Ya. tanggal 1 Oktober. Walaupun secara regulatif mulai di September. ya, Nah, Juli, Agustus ke September kan kita nyusun program. ya. Nah, kami itu, kita semua kan waktu itu kan bingung kan nyusun Ya. program. Kita tidak bisa nyusun program sebelum jawab pertanyaan. Ya. Pertanyaannya simpel, kita bikin pilkada model bagaimana? Ya. Yang apa? Yang serius. Yang lewat begitu saja, atau yang serius, atau yang penuh bicara, atau yang ada alternatif baru yang kita sodorkan ke warga kota. Saya yakin kita bisa evaluasi pilkada ke pilkada dari semua daerah di Indonesia. Ya. Ada yang suasananya lucu-lucu, ada yang senang-senang, ada yang meriah-meriah, ada yang mengharu biru, ada yang gegap gempita, ada juga yang menegangkan dan mencekam. Dan sekali ya. Literasi ini kan tinggal kita pilih, kita Ya. mau ambil yang mana. Banyak hal-hal yang bagus kita kapitasi untuk Ya. menjadikan modal untuk merekayasa pilkada kita di Kota Makassar. Nah, itu yang membuat kita di 2019 akhir itu, Ya. ketika kita nyusun program, kita sepakatnya adalah kita harus mengkapitasi hal-hal menyenangkan kepada warga kota yang akan melaksanakan pilkada supaya Pilwali itu bisa berjalan dengan meriah. Makanya Menyenangkan itu tagline seperti apa simpel. akhirnya? Benar ya. Ya, Menyenangkan itu akhirnya seperti apa kita? Pertama, putuskan? kontennya kan kita bikin tema sederhana ya, tema yang sesimpel-simpelnya pesta kita semua. Nah, pesta ini kan sebenarnya paling sulit adalah penghijauan tahan. Nah, waktu Sasarannya memang ke remaja saat itu ya. ya, memang Remaja dan karena pemilih kita baca pemula data kita. demografi ya, data demografi kota pemilih pemula nanti di 2020 itu 10% adalah pemilih pemula. Angkanya sekitar 10%. Kemudian
kalau kita lihat juga data demografi, memang pemilih milenial besar sekali di Kota Makassar, termasuk native digitalnya besar, sehingga kita butuh alternatif sosialisasi pendidikan pemilih. Ini bentuknya jawantah arah milenialsnya itu dalam bentuk program seperti apa sih? Banyak sekali. Termasuk yang distro itu ya, diskusi trotoar. Ya, ada banyak sih sebenarnya yang sudah kita gagas ya saat ini. Ya memang karena ada pandemi saja, makanya kita ubah siklus kegiatan kita ya. Tetapi konsep dan gagasannya tetap sama. Gagasannya adalah merangkul millennials, anak-anak muda, kemudian memastikan semua orang tahu tentang pilkada, tahapannya. Yang paling penting adalah semua orang tahu calonnya ini siapa. Kembali kita ke launching dulu ya. Dipanjangkan ya. Mungkin panjangkan jadi persoalan di Mosel. Saya curiga ini belum sarapan pagi sebenarnya. Sudah sarapan tapi tidak sempurna. Oke, siap. Kita lanjutkan kembali ke launching ya. Launching kan pada akhirnya mengundang band nasional ya, band ya, penyanyi nasional yang sebenarnya orang Makassar juga, Pusakata ya. Saya kira itu pertama kali ada launching di pusat keramaian anak muda. Kalau orang bicara pilkada, preferensi orang itu kan simpel, biasanya jelek-jelek, money politik, pegang, serangan fajar dan semua hal-hal yang kalau kita bikin ranking 1 sampai 10 kata-kata yang populer, mungkin 7 itu kata-kata jelek. Tapi ada 3 itu yang mungkin membingungkan, itu tidak termasuk menyenangkan. Nah, kami berupaya karena ada sejarah literasi demokrasi tadi, kita mau ajukan proposal baru ke kota, warga kota ya, pilkada yang menyenangkan. Menyenangkan itu dimulai dari hal simpel, bagaimana orang melihat pilkada. Nah, milestone pertama itu kan launching. Nah, kita harus buat launching yang bisa disaksikan oleh seluruh kelompok masyarakat bahwa kita ini sementara mempersiapkan menyambut hajatan tertentu. Nah, kita ambil setnya di Pasar Segar yang memang adalah titik kumpul dari warga-warga kota yang milenial dan tempat ngopi yang menyenangkan di situ. Tapi kita launching di situ, alhamdulillah penerimaan warga kota yang hadir juga antusiasnya luar biasa ya. Dan saat itu semangatnya memang untuk merayakan perayaan memang. Makanya kemarin yang saya usulkan konsep perahu itu juga meskipun agak tua dalam tanda kutip hanya saja untuk menggabungkan sebenarnya antara konsep remaja dan konsep filosofinya tetap ada filosofi Makassar filosofi Makassar ini tetap ada, dapat filosofi, dapat berat-beratnya, dapat juga yang ringan-ringannya. Cocok ya. Oke. Tapi saya pikiran kita sudah memberikan konfirmasi yang baik bahwa kita siap bikin hal yang menyenangkan ke warga kota. Itu yang intinya. Soal yang belakang itu soal belakang. Yang penting milestone pertama dulu oke. Ini kita sudah ke mesin waktunya ke saat launching. Sekarang kita kembali lagi ke lebih sebenarnya juga saya rasakan ya. Barangkali saya mau ingin tahu juga lebih dalam perasaannya ketua bagaimana ini 43 hari, perasaan emosionalnya 43 hari setelah misalnya ini kan cukup panjang perjuangan kita ya, dari Oktober persiapan, ancang-ancangnya sebenarnya September dilakukan pemilihan, ternyata terhambat di pandemi. Kemudian ada lagi kerikil-kerikil, kendala-kendala, ada yang bersoal dengan kesehatan dan sebagainya, ada segala hal ketua. Ini psikologi menjelang, ibarat psikologi orang yang mau menikah misalnya, seperti apa? Alhamdulillah saya kira kita belajar banyak dari pemilu kemarin. Dari aspek manajerial pemilu lebih kompleks ya. Dari aspek manajerial, apalagi pemilu serentak kemarin yang 5 jenis pemilunya itu untuk surat suara ya. Tapi dari aspek manajerial pilkada tentu lebih simpel ya daripada pemilu. Tapi tidak boleh disimplifikasi. Kalau Tuan Raja bertanya perasaan saya gimana, perasaan saya sama dengan perasaan kita sama-sama ketika bersiap menghadapi pemilu kemarin. 3 bulan sebelum hari pemungutan suara kita mulai kerja keras untuk pemilu, dan sekarang alhamdulillah sisa 2 bulan, kurang dari 2 bulan kita sudah menghadapi kontestasi dan proses berikutnya sampai rekapitulasi dan penetapan. Perasaan saya saat ini alhamdulillah, kita karena ini pesta, kita mempersiapkan pesta, kita senang-senang ya. Sepertinya sulit digambarkan ya. Tapi kalau saya kasih 3 pilihan ini, 3 pilihan yang mendekati perasaannya Tuan Raja ini. Pertama, perasaan ini analogi ya, yang paling dekat. Pertama, perasaannya seperti
menunggu kekasih yang tidak datang-datang. Kedua, menunggu perkawinan. Ketiga, menunggu kabar buruk. Kira-kira yang paling mendekati di mana, Ketua? Saya mau jawab yang kedua tapi bahaya. Kedua, ya. Saya mau jawab yang kedua tapi bahaya karena kita sudah yang datang-datang ya. Menunggu perkawinan. menunggu kasih sudah datang, udah ada di rumah. Gimana? Gitu ya? Bahaya kalau kita jawab ini, Pak. Ini soalnya live, Pak. Nanti ada yang baca, bahaya kita terancam kita. Bukan live, Ketua. Ini masih bisa diedit ya. Ini ada ya, nanti kan di upload ya. Siap. Kalau saya sih lebih ke menunggu tapi bukan hal baik dan buruk. Kita menunggu semua kemungkinan. Menunggu semua kemungkinan. Kayak apa? Menunggu besok yang masih mungkin. Ya. Semacam menunggu sesuatu yang sudah dipersiapkan lama-lama, kemudian akhirnya Ya, kita tidak tahu ya besok kejadiannya seperti apa. Walaupun kita sudah berusaha memfasilitasi seapik mungkin, tapi kan ini hidup dan dinamika manusia itu berubah-ubah. ini kan sebulan, tinggal sebulan, kurang lebih sebulan ya. Persiapan logistik. Logistik kita progres untuk logistik yang saat ini sudah terkonsolidasi adalah logistik kita untuk yang non-paslon. Non-paslon kayak kotak bilik suara, kotak suara, alat bantu TPS, bantalan coblos yang begitu-begitu itu kami sudah konsolidasikan dan dalam proses tendernya sudah selesai, tinggal kami menunggu dikirim dari penyedia ke kita. Nah, target kita memang 1 minggu itu sudah clear logistik. Dan kita sudah fokus. Sudah siapkan juga surat suara. Tapi kan logistiknya aneh. Salah satunya untuk desain surat suara. Ya, daminya sudah ya. Ya, daminya sudah. Mungkin secara formal nanti akan kita undang dengan calon. Tapi surat suara kan sudah ada ya, sudah proses pengadaan barang itu selesai. Kita tinggal menunggu saja. Karena alhamdulillah kan dari 12 jenis logistik yang kita lalui kan dikelola langsung oleh KPU ya. Semua kita tertolong di aspek manajerial pengadaan barang dan jasa. Ya. Ini salah satu hal yang baru di pemilu di era pandemi adalah banyaknya logistik baru dalam tanda kutip ya. Mungkin bisa disebut biar teman-teman penyelenggara bisa tahu lebih awal. Yang pasti kan begini, kita punya concern yang sama untuk memastikan pertama pilkada jalan ya. Pilwali Makassar jalan dengan terkonsolidasi secara baik dan efektif. Pada saat yang bersamaan tentu kita punya kewajiban untuk memastikan penyelenggara ini dan warga yang akan datang ke TPS itu terlindungi haknya untuk sehat. Nah, untuk itu kami diperintahkan oleh undang-undang untuk memfasilitasi alat protokol kesehatannya karena situasi pandemi. Secara konservatif kami diperintahkan untuk menyiapkan APD standar ya. Selain APD juga ada, saya kira. Misalnya kayak alat tetes yang jenisnya baru. Oh iya, tapi misalnya di luar APD itu. Ya, kalau terkait dengan pilkada ya memang ada beberapa teknikalitas yang berubah yang disesuaikan dengan situasi pandemi ya. Misalnya kan bantalan tinta itu kan yang baru, tinta kan bukti coba yang biasa termasuk alat barangkali belum sekarang kan kita belum ini ya paku atau semacam tusuk gigi itu kan masih debatable ya. Tapi kan kalau di perencanaan paku ya. Tapi kan kalau dilihat kuantitas per orang per paku itu kan besar sekali kuantitasnya. Besar sekali ya. Kalau dikumpul bisa bikin rumah itu, bisa bikin toko itu ya. Tapi banyak hal memang yang berubah. Termasuk misalnya dulu kan setelah menggunakan hak pilih kan tangan jari dicelup di tinta ya. Ada juga yang wudhu ya sebagai cuci muka. Tapi kalau pakunya kemudian ditetes, bantalannya itu sudah datang, impian ketua tercapai ya. Jadi kemarin kan sempat mengatakan bahwa ini capek-capek belajar demokrasi, belajar pemilu, ujung-ujungnya jadi tukang juga ya. Itu biasa ya. Tapi kan ternyata demokrasi kita itu dipertahankan di teknikalitas seperti itu. Jadi teknikalitas itu esensinya adalah administrasi menjaga kualitas demokrasinya. Saya awalnya kan kita agak gusar juga ya, kita banyak belajar tentang demokrasi dan banyak hal ya. Ternyata ketika di KPU ketua secara otomatis ex officio namanya itu menjabat bertanggung jawab terhadap manajemen keuangan umum dan logistik dan rumah tangga. Nah, kan unik saja kita belajar tiba-tiba masuk sini tinta itu berapa cc, berapa mili, berapa kembali ke basic sebenarnya. Itu basic. Kemudian dimensi kotak itu gimana ngaturnya di gudang yang dimensinya kayak gimana. Tapi secara substansi
ini adalah tools untuk merawat demokrasinya. Sehingga saya sih merasa, oh ini kita lagi memperjuangkan harapan, mempertahankan harapan demokrasi ya, bahwa ini loh cara terbiasa memupuk harapan dari awal ya. Oh, gitu Tuan Raja. Saya Sekarang setuju kita ngomong terus. soal APD. Tadi kan sempat ya, biar terinci tadi soal APD. Salah satu APD yang sempat disebut-sebut, meskipun bukan APD langsung barangkali ya, terkait dengan APD sebelum masuk ke APD-nya, ingin menyinggung soal bilik suara khusus. Ini kan hal baru nanti di TPS. Kira-kira menurut Tuan Raja kendalanya apa saja? Sebenarnya tidak ada kendala ya, karena perintah undang-undangnya begitu. Perintah undang-undangnya, alhamdulillah di perencanaan kita banyak hal yang bisa kita lakukan penyesuaian. Misalnya, dulu kita kan bikin perencanaan yang tadi saya bilang di September Oktober itu, Agustus September Oktober. Perencanaan kita itu kan berdasarkan Undang-Undang 10 2016 dan regulasi tahapan ya. Undang-Undang 10 2016 kan pemilihan kertas ya, sehingga kita merencanakan berdasarkan pemilihan kertas. Nah, kemudian di regulasi teknis penghitungan suara kan bilik suara itu kan diatur ya, minimal 2. Nah, kemudian di perencanaan kita memang 4. Kenapa kita bikin 4 kan hitung-hitungan kita kan kelihatan dulu ya. Misalnya kenapa dulu kita di Makassar bikin proyeksi TPS itu pemilihnya plafonnya 500. Itu kan sebelum pandemi malah. Sebelum pandemi Makassar itu kita sudah bikin plafon proyeksi perencanaan ya. Cuman kan diskusi teknis, kalau plafon pemilih per TPS terlalu rendah, dampaknya adalah TPS makin banyak. Kalau TPS-nya makin banyak berarti komponen pembiayaan makin besar ya. Nah, sehingga diskusi kita dengan teman-teman di TAPD, undang-undang bilang plafonnya 800. Tapi kita tidak boleh ambil angka yang terlalu agresif, terlalu tinggi, karena banyak hal yang harus dihitung. Makanya kita ambil 600. Kenapa 600? Sebenarnya kan kita main hitung-hitungan dengan data epidemiologi lokal. Itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita sudah bikin 500. Walaupun diskusi teknis naik ke 600 ya. Karena kan kita hitung epidemi lokal ya, penyakit musiman. Kemudian yang paling krusial adalah September ketika pilkada itu direncanakan awal itu insya Allah musim hujan. Kemudian akhirnya naik 800 lagi kan? Kemudian enggak 600 akhirnya. Kemudian karena pandemi turun lagi ke 500. Ya alhamdulillah. Ya. Nanti kita kembali ke perencanaan awal. Jumlah semula sebenarnya. Yang satu-satunya yang bikin saya khawatir sebenarnya adalah ini kan perkiraan dari BMKG ya. Insya Allah Desember itu sudah masuk siklus musim hujan dan intensitasnya sudah mulai tinggi di situ, dan sebagian besar logistik kita materialnya kertas, dan itu yang bikin saya dan semua saya yakin kita gundah gulana menyambut itu. Kita bayang kendala ya, bayang tantangannya ya. Iya. Bukan tantangan lagi kalau penegasan. Karena tidak bisa kita tantang langit, bos. Bukan tantangan kok. Tidak berani kita tantang langit. Ini sekarang soal kembali ke APD. Barangkali penegasan saja ke teman-teman penyelenggara yang nonton ya, bahwa standar APD yang dipakai di TPS kan banyak yang beredar di masyarakat ini, bahwa nanti KPPS pakai astronot, pakai hazmat dan sebagainya. Ya, sebenarnya di perencanaan itu kan ada ya, terutama yang disupport oleh APBN karena situasi pandemi. Jadi kan APD juga termasuk dalamnya adalah baju hazmat, tapi tidak semuanya, hanya khusus saja. Karena kita di setiap TPS itu ada bilik khusus. Jadi di perencanaan kita ada 4 bilik suara, kotak suara tetap 1. Bilik suara untuk mempercepat proses. Kali ini ada 4 ya? Kali ini ada 4. 4 itu dengan kemarin kan cuma 3 ya? Kemarin itu 3, kemudian kita tambah 1 bilik khusus. Nah, bilik khusus itu untuk keadaan khusus. Misalnya kan kita tidak tahu yang panasnya, suhu badannya ya. Karena kan di TPS nanti kan setiap TPS dilengkapi dengan termo kan untuk mengukur suhu ya. Dan kalau teman-teman yang buat pemilih yang suhunya di atas 70 sekian itu diarahkan untuk menggunakan ini pada bilik khusus. Dan yang arahkan itu petugas transit yang berjaga di depan ya. Ada usulan sebenarnya dari teman-teman kabupaten kemarin, ini kan menarik juga. Mereka kan kalau terantip yang 2 orang itu diminta ke Pemkot ya. Mereka memintanya 1 dari petugas
tugas satpam memang ya, atau hansip gitu. Ya. Satunya itu petugas kesehatan. Iya. Itu menarik juga sebenarnya. Sebenarnya bisa sih. Jadi petugas kesehatan yang nanti yang berjaga di depan itu petugas kesehatan. Iya. Jadi dia bisa multifungsi. Menarik sih, cuma kan kebutuhannya kan besar sekali. Ya. Yang kedua, kita butuh 2.390 Untuk ya, karantina. 2.394. Berjaga misalnya dibagi dua. Di lapas rutan kan. Dibagi dua misalnya, satunya dari pihak Iya. hansip, satunya lagi pihak kesehatan. Iya, kan gini juga. kan kalau kita dua berarti kan 4 ribuan. Ya. Kan 2.300, 2.600 berarti. Kalau satu berarti kita butuh 2.300. Nah, untuk skala kota itu kebanyakan mungkin ya. Tapi kan ini soal teknis ya. Bisa menjadi isu, tetapi tentu banyak hal yang harus kita kaji ya. Misalnya di aspek teknis. Itu tanggal merah ya, yang pasti biasa pilkada itu hari libur. Nah, apakah bisa seperti itu? Tapi terlepas dari itu, saya kira semua usulan harus kita pertimbangkan. Ya. Yang paling pasti adalah kita butuh dukungan teknis terkait dengan itu. Gitu ya. Siap. Nah, kita bisa melangkah dengan pasti. Sekarang kita masuk soal SDM yang baru kan alhamdulillah terselesaikan soal KPPS kita ya. Mudah-mudahan nanti di saat rapid atau swab misalnya anggota kita itu tidak terlalu banyak yang reaktif atau positif ya, sehingga bisa berjalan. Meskipun nanti reaktif dan positif itu tetap bisa ketua ya. Secara regulatif sampai saat ini belum ada petunjuknya ya, tapi kan yang paling Tidak penggantian seperti PPDP kalau lagi. PPDP kemarin memang perintahnya adalah mengganti. Ya. Nah, kalau saat ini belum sampai ke sana, karena kebutuhannya kita besar sekali. Kita butuh 16.000 ya, 16 ribuan sekian ya untuk penyelenggaranya kita saja. Termasuk dua yang Kalau dengan dua itu 21.000 ya, sekian. karena dua orang itu di rapid dan Ya. atau swab kan. Kalau kebutuhan kita kan besar sekali ya, totalnya kan 21.500-an. Kalau misalnya kita pakai simulasi mengganti, itu besar sekali ya jumlahnya, dan waktunya pendek yang pasti. Nah, karena ini berkaitan juga dengan pengadaan barang tesnya, pengadaan barang alat bahan tesnya kan. Itu kan pengadaan barang dan jasa yang diatur oleh Perpres, ada waktunya dan dibatasi tahap per tahapnya dan tidak bisa kita lampaui. Nah, yang paling bisa adalah sebenarnya sempat saya bayangkan akan seperti BPDP. kalau 30% ya, 30. Kan kemarin kan BPS tidak ya. Yang paling bisa adalah kita minta semuanya diistirahatkan di H-3. Perbaiki pola makan, istirahat yang cukup, jangan proses tenaga, kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Walaupun sebenarnya kalau diregulasikan diatur aturan teknis, misalnya keterangan sehat tidak dalam gejala flu kan, ada seperti itu. Tapi itu nanti dulu, yang paling pasti adalah kita lakukan tes kesehatan, memastikan semuanya sehat dulu. Andai kata kita berandai-andai ini akan sama dengan pemilu 2019 atau tidak? Dalam artian lebih kepada kesiapan KPPS kita. Kalau KPPS kita di 2019 selain sistemnya memang yang rumit, juga saya kira tidak ada pembatasan ya. Ini kan tidak ada pembatasan. Selain itu teknisnya juga nggak mudah Tuan Rai. Saya senang sekali karena kita berhasil membuat agak tricky ya, sehingga pendaftar ini sebenarnya orang yang berpemilihan dengan dunia elektronik. Oh gitu ya? Ya. Oh iya betul. Ya, kita buat hal yang terobosan luar biasa, Mas. Ya. Undang-undang regulasi teknis kita tentang pendaftaran itu kan pendaftaran DS ya, pendaftaran langsung. Tapi kan kita berubah polanya, kita tidak buat lagi pendaftar, kita buat registrasi lewat online ya. sebelum pendaftaran. Registrasi online itu tujuannya adalah memudahkan pendaftaran. Efektif pendaftaran setelah registrasi, pendaftarannya cuma 3 menit. Kalau registrasi dilakukan tanpa registrasi pendaftaran, satu pendaftar itu bisa 15 menit. Nah, artinya kita sudah bukan bermaksud diskriminatif, tapi setidak-tidaknya kita bisa menjustify bahwa yang mendaftar itu setidak-tidaknya paham cara mengupload. Ya betul, secara tidak langsung menyaring ya. Ini juga sebenarnya berkaitan dengan sistem baru yang akan kita pakai di Sirekap. Ini kan tricky itu. Kalau KPPS itu dulunya KPPS 2 hanya mendampingi KPPS 1, setelah KPPS 2 yang berperan saat Sirekap yang berfoto sama 4 ya. Jadi salah satu tugas kita yang dekat adalah mengecek HP-nya KPPS sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat pendaftaran kemarin yang butuh registrasi dan sebagainya, saya sih cukup optimis ya. Walaupun kita bisa berdebat, bisa saja anaknya yang upload dan sebagainya, tapi karena waktunya pendek, kayaknya ada mungkin sebagian besar itu ini yang melakukan sendiri. Cuma saja gini betul, salah satu yang sering saya hadapi setiap kali bimtek teknis, misalnya kita sudah ngomong semua teori teknis dan sebagainya.
tiba-tiba pertanyaannya soal biaya tenda, biaya apa. Saya takutnya ini ketika rame-rame soal Sirekap, ujung-ujungnya minta HP nanti gitu Pak. Iya. Saya kira ini soal cara kita mengedukasi penyelenggara ya. HP-nya, ya. Dia tidak tahu. Kasnya kedua berat nanti ya. Dia tidak tahu bila HP kita ini berbulan-bulan dia belum sebelinya. Jadi ketika nanti Bintang urusan ngomong soal logistik atau hal-hal yang terkait dengan apa, saya angkat tangan. Ya. Saya juga ngomong soal teknis. Tapi kan kalau keuangan ya, itu kan ada haknya penyelenggara. Pertama ya, karena komponen honor penyelenggara itu kan ada PPK hingga KPPS, itu kan diatur oleh regulasi undang-undang ya. Dia punya hak honorarium ya. Kemudian di aspek dukungan teknis juga ada kan untuk pembentukan TPS dan sebagainya. Oke, betul. Dan angkanya besar sekali. Iya. Itu kalau tidak ditransfer tidak jadi pilkada. Oh gitu ya. Harus ditransfer karena anggarannya pembentukan TPS besar sekali anggarannya. Gitu ya. Oke, terakhir Ketua, soal andai kata tadi udah serius kita bicaranya. Andai kata pemilu, setelah pemilu ini kan saya yakin meskipun barangkali lanjut ke event berikutnya, kira-kira adalah beberapa hari libur kita mudah-mudahan ya. Impian Ketua apa? Lelehnya seperti apa? Misalnya menghabiskan di rumah nonton, atau menghibur tiba-tiba mau bulan madu kembali dengan istri, atau liburan ke luar negeri misalnya. Ya, saya coba di benahi sekarang. Saya cuma setelah penetapan, Ya. saya mudah-mudahan HP saya hilang. Oh, gitu. Dan bersemedi ya. Mudah-mudahan Kalau HP-nya bersemedi hilang. saya sudah tahu persembunyiannya di mana. Mudah-mudahan tuh kita bisa banyak tempat di Makassar yang bagus tuh. Ada pantai, ada laut. Ya mudah-mudahan setelah penetapan HP hilang dan kita Gitu bisa ya. Dan menghilang ya. ya. Seolah-olah di Makassar sebenarnya Padahal di Makassar. Oke Ketua, saya kira segini. seluruh di Makassar. Kebanyakan Wallahu a'lam bishawab. dunia ingin Saya tapi ini ya. Saya warga ini sipil. berkembang saja ini Ketua. saya mewakili kegelisahan dan kegelisahan Pak. Nah, di sini gitu ada Indogrosir. Tapi kebanggaan bagi warga Sudiang bahwa warganya jadi ketua KPU Makassar kira ya. Oke Ketua, saya kira cukup dulu pembicaraan kita. Sudah 30 menit lebih ya. Nanti kita akan bertemu lagi di perbincangan berikutnya. Ini hanya awal dari podcast kita. Mudah-mudahan tetap berlanjut. Teman-teman sekalian, teman-teman penyelenggara, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya supaya kita bikin video terus mengenai pemilihan. Tapi meskipun tidak di-subscribe atau tidak dibunyikan loncengnya, kami penyelenggara pasti tetap bikin panduan untuk teman-teman penyelenggara di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.